Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tentang Asma Jal Jalut, di mana pada kesempatan kali ini terdapat pada halaman ke-151 dari kitab Manba'u Ushulil Hikmah. Kali ini adalah bait yang dikenal di kalangan ahli ilmu hikmah dengan nama Al-Asma Ats-Tsamaniyah, yaitu nama yang 8. Qauluhu, kata ke musannif, abarihi bayruhin wa bayruhin barkhawa samarihin sayrohin saruhin tasamahot. Ini adalah al-asma ats-tsamaniyah, nama-nama yang 8. Yang pertama adalah abarihi, bayruhin kedua, wa bayruhin ketiga, barkhawa keempat, samarihin kelima, sayrohin keenam, saruhin ketujuh, tasamahot ke-8. Makanya bait ini disebut dengan al-asma ats-tsamaniyah, nama-nama yang 8. Apa saja fadilahnya? Man katabahu tsamana marrotin, barang siapa yang menulis al-asma ats-tsamaniyah, nama-nama yang 8, sebanyak 8 kali, tsamana marrotin, sebanyak 8 kali, ma'ahadihil ahruf, dengan diikuti huruf-huruf ini, yaitu samaitum to'in, kemudian huruf ha, alif, ha, alif, ha, alif, ha, atau bisa disebut ahin. Setelah itu wabakharahu bi'audin wajawi, setelah ditulis tadi al-asma ats-tsamaniyah berikut dengan huruf-huruf yang saya sebutkan barusan, diasapi dengan minyan atau dengan kaminyan, wahamalahu, kemudian dibawa, jadi dijadikan azimah. Setelah ditulis, diasapi, kemudian dibawa, dijadikan azimah. Ruziqal fasohatah wa zada fahmuhu wa zaka akluhu wa tanawwarah qalbuhu. Maka orang yang membawa tulisan al-asma ats-tsamaniyah seperti yang saya sampaikan, maka dia oleh Allah akan diberikan kefasihan dalam berbicara, kemudian pemahaman yang sangat luar biasa, dan akalnya akan selalu menemukan pemikiran-pemikiran yang tidak ditemukan oleh orang lain. Makanya al-asma ats-tsamaniyah ini cocok bagi orang-orang yang menjadi hakim, cocok bagi orang-orang yang menjadi ketua dalam setiap organisasi, cocok digunakan untuk orang-orang yang menjadi pengacara, sehingga di dalam menyampaikan apa yang diinginkan, maka akan menjadikan setiap yang mendengarnya itu menjadi terpukau dengan apa yang disampaikan. Dan ini juga biasanya dijadikan azimah bagi orang-orang yang ingin ikut lomba, terutama lomba yang berkaitan dengan vokal, dengan berbicara. Sebab al-asma ats-tsamaniyah ini menjadikan apa yang akan disampaikan itu difahami dengan mudah dan menyampaikannya dengan lancar. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, itu ketika dijadikan azimah atau ketika ditulis. Selanjutnya, wa kullu ismin minal asma'its tsamaniyah al-madhkurati, dari setiap nama-nama yang 8 yang sudah saya sebutkan tadi, fi hadzal baiti, dalam bait asma, dalam bait Jal Jalut,
lahu khawasun wa asrarun kathiratun, mempunyai banyak rahasia yang sangat dahsyat sekali jikalau kita mengetahuinya dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Wa amma abarihu, nah ini asma yang pertama atau nama yang pertama. Wa amma abarihu famin khawasihi, jadi asma abarihu khawasnya, khasiatnya adalah annaman aktsara min zikrihi nafadzat kalimatuhu wa quyat syaukatuhu, barang siapa yang memperbanyak berwirid abarihu, yaitu memperbanyak seperti itu, artinya menjadikan asma abarihu dijadikan wirid setiap hari, maka mempunyai khasiat nafadzat kalimatuhu wa quyat syaukatuhu, apa yang diucapkannya itu selalu menjadi nyata, dan apa yang diinginkannya, yang dicita-citakannya, apa yang menjadi syauk, menjadi pengaduannya, itu akan selalu terwujud dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah fadilah daripada asma yang pertama. Kemudian asma yang kedua, wa amma bayruhin, barang siapa yang mewiridkan bayruhin sebanyak-banyaknya, faman da'a bihi ala zalimin akhadha li waqtihi, barang siapa yang membaca itu kemudian ditujukan kepada orang yang menzalimi kita, maka orang yang menzalimi kita itu tidak mempunyai waktu untuk bisa mengalahkan, untuk bisa mencelakai kita. Oleh sebab itu ini sangat baik dibaca oleh orang-orang yang merasa didolimi oleh orang lain. Itulah fadilah asma yang kedua. Selain dari itu, wa idza aktsara min dzikrihi hakimun alhamahullahu ta'ala al-adla fi ra'iyatihi, jikalau asma yang kedua ini yaitu bayruhin diwiridkan oleh seorang hakim, maka oleh Allah keputusannya itu selalu diberikan keadilan. Jadi dijadikan orang yang adil di dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemutus perkara. Maka sangat baik ini jikalau dilaksanakan atau diwiridkan oleh orang-orang yang selalu memegang kunci sebuah urusan untuk menentukan atau mengambil sikap atau mengambil keputusan dalam sebuah keputusan, misalkan menjadi anggota dewan atau menjadi hakim atau menjadi ketua di dalam musyawarah. Maka perbanyaklah mewiridkan asma yang kedua ini yaitu bayruhin. Wa amma bayruhin faman aktsara min dzikrihi attafallahu alaihi qalba kulli man ra'ahu. Jadi barang siapa yang mewiridkan bayruhin, jadi bayruhin wa bayruhin, nah, yang kedua sama, wa bayruhin faman aktsara min dzikrihi. Jadi bayruhin yang kedua, bukan yang pertama. Syairnya adalah abarihi bayruhin wa bayruhin. Jadi ada dua. Wa amma bayruhin faman aktsara min dzikrihi attafallahu alaihi qalba kulli man ra'ahu yasiru azizan indan nasi ajmain. Barang siapa yang memperbanyak membaca bayruhin faman aktsara min dzikrihi, orang yang memperbanyak berzikir dengan bayruhin, maka Allah akan melembutkan hati
seperti orang-orang yang melihat penzikir daripada Asma bayi Ruhin ini. Wa yasiru azizan indan nasi ajmain, dan dia akan menjadi orang yang sangat mulia di mata orang-orang sekalian. Oleh sebab itu, jikalau Anda sebagai seorang pemimpin, Anda menjadi seorang yang menjadi figur, Anda menjadi orang yang dinomorsatukan, maka jangan sampai tidak mewiridkan bayi Ruhin. Karena dengan membaca itu, maka kewibawaan, ketegasan itu akan didapat oleh sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat pemirsa yang saya hormati, inilah ketiga asma daripada asma tsamaniyah. Untuk asma yang keempat, kelima, dan keenam sampai ke-8, insya Allah akan disampaikan pada video berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.